لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk yang adab jarak hukum sudah selesai atau belum? Sudah selesai ya? Baik, kita selesai. Kita masuk di adab yang lain. Adab tidur sudah ya? Belum? Baik, kita masuk yang ringan-ringan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kita untuk bangun tidur ataupun mau tidur itu juga ada adabnya, ada etikanya. Itulah kesempurnaan daripada Islam kita. Setiap detail sekecil apapun ada aturan, ada etikanya yang sudah dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baik, yang pertama ada menaumi qabla al-isya'i wal hadis ba'da. Tidak tidur sebelum isya, ya, tidak tidur sebelum isya. Wal hadis ba'daha, dan bercakap-cakap setelah waktu isya. Itu etika. Kalau kita bicara masalah fikih beda lagi, tapi kita bicara tentang masalah etika. Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum isya, apalagi tidur sebelum melakukan sholat isya. Rasulullah melarang semacam itu. Kemudian Rasulullah itu kalau setelah sholat isya, beliau lebih cenderung untuk tidur daripada melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, di antaranya jagongan yang tidak ada juntungannya, yang tidak ada manfaatnya. Kenapa seperti itu? Nabi Muhammad itu lebih suka tidur di awal waktu, yang kemudian nanti di sepertiga malam yang akhir beliau akan bangun untuk melakukan sholat tahajud. Itu Nabi. Beda sama kita, tidurnya terlalu malam, tahajudnya tidak kena, subuhnya kesiangan. Dan itu cara tidur yang betul-betul tidak sehat. Saya dapat info dari jamaah, katanya memang antara jam 10 sampai jam 2 itu tubuh kita itu mengeluarkan apa begitu ya. Dan itu waktu-waktu yang sehat. Waktu-waktu yang sehat.
Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sudah sholat isya, beliau lebih suka ada di dalam rumah. Lebih baik beliau itu melakukan tidur lebih awal dan nanti sepertiga malam akhir akan bangun. Kalau di zaman kita sekarang itu tidur lebih awal itu cenderung di ilok nih. Sore wis kewuru koyo perawan naik lebar. Lah Kanjeng Nabi itu lebih suka tidurnya lebih awal. Tidak apa-apa, kita tidur jam 8, tidur jam 9 itu tidak masalah. Tidak ada larangan dan tidak ada keharaman. Dan nanti sepertiga malam akhir baru untuk sholat tahajud. Tapi jangan juga begini, malamnya tahajud terus tidurnya malam dan tahajud jalan. Ya. Malam tahajud tidurnya juga terlalu malam. Malah terus akhirnya kemudian siangnya akhirnya tidak bekerja, itu pun juga boleh. Ada orang itu yang tajridnya bagus, tajrid kalau malam hari dia melek, wiritan, sholat tahajud, sementara siang hari sesuatu yang wajib yang harus dia lakukan untuk cari nafkah, menghidupi anak istri tidak terlakukan, itu pun juga gak boleh. Mencari nafkah untuk menghidupi istri anak itu wajib, sementara sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Kadang-kala karena mengejar tahajudnya sampai yang wajib di siang hari hilang. Dua-duanya lebih baik jalan. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau tidur beliau dan malam-malam, sepertiga malam akhir beliau bangun. Nah, jadi dengan saya yakin sudah seperti ini. Saya yakin jenengan sudah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW ini. Ya betul begitu ya Pak ya. Tidurnya lebih awal, sepertiga malam akhir bangun. Sehat loh. Orang bangun malam sholat tahajud itu bagus, luar biasa, sangat-sangat bagus untuk kesehatan juga. Baik, itu nomor pertama. Kalau kita tidur seperti itu, ya pokoknya habis isya itu gak usah sing aneh-aneh, kecuali memang ada sesuatu uzur yang memang harus dilakukan. Ada uzur tertentu yang memang harus dilakukan. Kalau memang betul-betul tidak ada uzur, sesuatu yang dilakukan lebih baik di dalam rumah, tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Tidak. Kita lanjut. Ini yang jangan kita lakukan juga. Al-wudu'u qabla naumi. Berwudu sebelum tidur. Nah, saya yakin jenengan juga sudah seperti ini. Sunnahnya itu sebelum tidur jenengan wudu dulu. Syukur-syukur kalau jenengan bisa sholat 2 rakaat dulu. Ini sunnah yang luar biasa. Nabi Muhammad itu kalau tidur tidak pernah, beliau itu hadas itu tidak pernah. Jadi sunnahnya mengambil air wudu. Anak-anak muda kita sekarang biasanya kalau mau tidur itu kan mesti cuci muka itu pakai apa? Ya, sebelum ada semacam itu, Nabi sejak dulu itu sebelum tidur beliau sudah berwudu, sudah membersihkan muka, membersihkan apa? Itu Nabi Muhammad SAW. Jangan bertanya semacam ini, Pak, nanti kalau habis wudu saya tidur nanti sentuhan sama istri saya apa tidak batal? Nggak usah berpikir semacam itu. Kalau saya sendiri memakai pendapatnya tidak batal, mengikuti pendapatnya Imam Maliki, Imam Hanafi. Kalau saya sendiri. Nah, apa kata Rasulullah? Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-sholati. Riwayat Bukhari Muslim. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu atau tidur, maka fatawadda, maka hendaklah berwudu, wudu'aka lis-sholati, seperti wudu kamu ketika mau melakukan sholat. Ini kita mantan anyar gak telaten. Mantan anyar gak telaten biasanya. Mantan tua telaten pada
Semangat tulen apa gak kelapen. Ya. Kemudian summa tajib ala syikikal aimani. Kemudian berbaringlah di atas lambung yang sebelah kanan. Artinya mengawali tidur itu sunnahnya miring ke sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan. Ini luar biasa. Saya pun juga dapat info dari jamaah, Pak, tidur miring ke sebelah kanan itu bagus, Pak. Sangat-sangat bagus. Nabi Muhammad itu kalau tidur, ini di sini dikatakan, idza aqada maj'ahu minal laili wa tu'ayadahu taqtaqati. Nabi Muhammad SAW itu kalau tidur, mengawali tidur beliau miring di sebelah kanan, dan kemudian meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau yang sebelah kanan. Miring sebelah kanan, tangan beliau ditaruh di pipi sebelah kanan beliau, miring sebelah kanan, sambil menghadap ke kiblat. Dan kemudian beliau membaca Allahumma bismika amutu wa ahya. Kalau riwayat Imam Al-Bukhari itu Allahumma bismika amutu wa ahya. Tapi biasanya kita memakai riwayat yang lain, bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Tidak apa-apa, dua-duanya boleh dilakukan dua-duanya. Jadi sunnahnya itu ambil air wudu, kemudian jenengan itu miring ke sebelah kanan. Miring ke sebelah kanan. Berarti kalau di Indonesia kita ini, kalau miringnya sebelah kanan, maka berarti kepalanya itu ada di utara. Lupa kayak mau mati. Memang tidur itu sendiri mau mati, bukan kayak mau mati, memang mati. Makanya tadi kan doanya, kalau pakai riwayat yang lain, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Engkau ya Allah saya hidup, dan dengan nama Engkau ya Allah saya mati. Tidak ada istilah pamali, tidak ada istilah kahila, tidur kayak orang mati. Memang tidur itu orang mati. Harapan kita pas ketika kita tidur, andai kata nyawa kita dicabut oleh Allah, kita itu tidurnya dalam posisi suci. Itu loh maksud saya. Lupa kalau umpamanya habis melakukan hubungan suami istri, bagaimana? Kalau jenengan habis melakukan hubungan suami istri, kemudian ingin tidur, maka sunnahnya jenengan cuci kemaluan. Setelah cuci kemaluan, kemudian jenengan berwudu. Setelah berwudu baru tidur. Sunnahnya itu. Ya, sunnahnya itu. Pak, boleh tidak mandi dulu baru tidur? Boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Apalagi kalau sekarang banyak sekali heater itu kan sudah murah-murah kalau heater itu dipasang. Oke. Jadi poin nomor 2, kalau mau tidur itu wudu dulu. Insya Allah mulai nanti malam sudah berwudu. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya itu kalau mau tidur berwudu dulu, tanpa pakai seturu ya Pak. Tanpa pakai seturu. Piye? Karena belum terbiasa semacam itu. Dan pas ketika tidur, sebenarnya yang membuat tidak bisa tidur bukan wudunya, tapi pas kate turu gue mikir apa? Gue mikir utang gak mari-mari gitu. Ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau jenengan itu pas ketika nanti tidur kemudian meninggal, jenengan dalam posisi suci, luar biasa. Ya, repotnya kalau habis melakukan hubungan suami istri, tidak berwudu, tidak apa, mati. Nah itu kan salah satu ikhtiar kita bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan posisi yang suci. Ini salah satu doa yang cukup panjang yang dibaca oleh Nabi ketika beliau mau tidur. Silakan jangan pakai ini atau pakai yang paling pendek tadi itu. Allahumma aslamtu wajhi
ilaika fawattu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika rubbatan wa rabbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrati wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Nah ini doa yang dibaca oleh Rasulullah di antaranya. Tapi saya yakin, hakul yakin dengan pasti memilih yang paling pendek. Ya. Masih lebih mending daripada gantung moblas. Kadang-kala kita tidur itu yura iling Allah blas. Kadang-kala kita tidur itu dungo yura. Dan kalau sudah begitu kata orang Jawa kebuacut. Ya, upayakanlah kita mau tidur ini Pak, eling sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidur pakai etika ya ora, dungo ya ora. Kadang-kala turunnya tidurnya pun juga dalam posisi tidak suci. Turunnya mengkurap bisa. Nah mengkurap itu tidur yang dilarang oleh syariat. Apa mengkurap itu? Tengkurap. Tidur di atas perut itu tidak boleh. Nanti di akhir-akhir akan saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, inilah di antara fadilah kalau jenengan tidur dalam posisi suci. Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran. Tidaklah dari seorang muslim yabitu itu berarti tidur malam. Yabitu ala dzikrin, atas zikir. Berarti dia sebelum tidur itu membaca doa, membaca zikir. Zikirnya macam-macam nanti kita lihat. Tahiran dalam posisi suci. Dalam posisi suci. Jadi dia mau tidur, dia zikir kepada Allah, dia bersuci, wudu tadi. Fayata'arra minal lail. Maka dia itu ngelilir itu, ya ngelilir dia. Apa sebenarnya ngelilir ya Pak? Beda loh. Kalau ada kalimat yaqumu minal lail dengan fayata'arra, dengan itu beda. Jadi kan tidur di tengah malam itu tiba-tiba ngelilir, bukan bangun, ngelilir di tengah malam. Fayas'alullah khairan minad dunya wal akhirah. Dan kemudian dalam posisi ngelilirnya itu dia minta kepada Allah dan Rasulnya. Maka illa a'tahu iya. Kecuali dia itu akan Allah berikan apa yang dia inginkan. Bukan bangun, ngelilir. Ini yang dilakukan oleh sahabat. Kalau sahabat itu ketika ngelilir dia baca, ketika dia ngelilir itu dia baca takbir. Orang ini oleh Rasulullah Muhammad SAW itu disebut sebagai ahli surga, ya, menjadi ahli surga. Dia, masya Allah, dan dia memang sempat diintip itu, ditemani tidur oleh Amr bin As karena penasaran dengan dia, kenapa kok oleh Nabi Muhammad SAW itu dia itu kok dianggap sebagai ahli surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya jadi golek, tapi tidak apa-apa lah. Jadi ada seorang sahabat itu kalau pas ketika dia jalan Nabi langsung mengatakan, sebentar lagi akan ada orang yang ahli surga lewat. Orangnya seperti itu, sederhana sekali. Jadi rajulun dari Ansar. Kemudian hari yang kedua kemudian Nabi bilang lagi, sebentar lagi akan lewat seorang ahli surga. Orangnya sama yang lewat itu lagi. Hari yang ketiga Nabi bilang begitu lagi, orangnya sama lagi. Akhirnya ada namanya Amr bin As. Dia itu pengen
melihat apa sih sebenarnya amalan yang dia lakukan oleh orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Dia punya alasan supaya bisa nginep selama 3 hari. Selama 3 hari itu Amr bin As itu tidak melihat orang ini sholat tahajud kalau malam. Ya, selama 3 hari dia nginep gitu, tidak terlihat orang ini melakukan sholat tahajud sama sekali. Ini menarik, yang bikin Amr bin As itu juga bingung. Kok bisa orang semacam ini, kata Nabi, kok bisa menjadi ahli surga? Ini dikatakan oleh Amr bin As. Falam yarahu yaqumu minal laili syai'an ghairu annahu idza ta'arra wa taqallaba ala firashihi dzakarallaha azza wa jalla wa kabbara. Nah, ini Bapak. Tadi kan ada istilah ista'arra, ngelilir. Laki-laki ini tidak pernah bangun malam untuk sholat tahajud selama 3 hari ini. Tapi setiap kali dia ngelilir, annahu idza ta'arra wa taqallaba. Ketika dia ngelilir, ketika dia lian, melakukan lian apa? Lian itu bahasa Jawa. Ya lian ya. Di atas tempat tidur dia pindah posisi tidur dia itu. Nah, itu ala firasyihi dzakarallah azza wa jalla, dia zikir kepada Allah dan mengucapkan takbir Allahu akbar hatta yaquma li sholatil fajr, sampai sholat subuh. Ya, orang model begini kok kata Nabi kok bisa masuk surga. Tidak hanya masuk surga tapi ahli surga. Ada nilainya disebut tadi. Nah, sampai akhirnya Amr bin As itu tanya, kira-kira apa sih amalannya? Kok bisa dia disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai ahlu surga? Tapi yang menarik jawabannya dia cuma begini di sini nih. Ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Jadi ghishan itu warati, mangkal. Orang ini selama hidupnya tidak pernah punya rasa sakit hati sama orang, gak dimangkal sama orang. Wala aqsudu ahadan ala khair a'tahullahu ya. Dan dia itu tidak pernah punya iri sama orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jangan pengen jadi ahli surga, dua ini lakukan. Orang usah duwe ratinan wong. Bisa ora ya. Awake dhewe musian. Makalan wong. Sahabat ini yang tidak tahajud ini, tidak pernah punya rasa sakit hati sama orang, tidak pernah mangkal sama orang, tidak pernah dendam sama orang, tidak pernah iri sama orang, cuek orang semacam itu. Itulah kata Nabi ahli surga. Makanya kita ini yang setiap hari tahajud, setiap hari tahajud, tapi hati kita mangkalan wong. Tapi hati kita itu tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan nikmat, itu habis. Ini tidak pernah tahajud, tapi belas gak dimangkelan wong, tidak pernah iri sama orang, ahli surga. Lah ini yang disebutkan oleh Amr bin As. Hadi allati balagat bika wa hiya allati lam itu. Lah ya ini derajat yang jenengan bisa masuk ahli surga yang kami tidak mampu untuk melakukan itu. Sekelas Amr bin As itu loh mengatakan kami tidak mampu melakukan model macam itu. Jadi nggak dimantelan om. Ya mau saya kira mantelan, mau saya kira mantelan. Ono tanggone duwe nikmat ngiri, gak seneng. Dodone ono tanggone tuku motor setruk. Mau dilukas tanggone tuku omat mati. Karena tidak suka ada tetangganya dapat nikmat, itu hati yang busuk. Tapi tahajudnya jalan, baca Quran jalan, menurut ibu berarti yang sholat itu cuma tubuhnya saja. Yang sholat cuma tubuhnya saja. Balik ke sini. Kalau dengan itu pas ketika mau tidur wudu dulu, ya mau tidur berwudu dulu. Pas ketika mau tidur dengan baca zikir dulu, baca doa dulu. Dan kemudian posisinya dengan tidur dalam keadaan suci.
ketika jenengan malam itu ngelilir seperti kayak sahabat tadi itu ngelilir, jenengan kemudian kerentak minta sama Gusti Allah, minta dunia dan akhirat, maka pasti diberikan oleh Allah, insya Allah. Itu diantara fadilah tidur dalam posisi bersuci. Nah, lihat, dan andai kata jenengan pada malam itu dicabut nyawanya oleh Allah, jenengan dalam posisi suci. Ada yang sudah melakukan sunnah ini, Pak? Rutin? Belum ada ya? Belum. Insya Allah mulai nanti malam. Mulai nanti malam berupaya sudah. Mau tidur berwudu dulu. Terus kemudian tidurnya miring ke sebelah kanan. Kita lanjut. Atau ada diskusi dulu sebelum nomor 3? Biar 2 arah. Yeah. Secara fikih boleh. Secara fikih boleh. Karena dalilnya riwayat Muslim itu karena Rasulullah SAW yadkurullah ala kulli ahyanihi. Yadkurullah ala kulli ahyanihi. Hadis ini menunjukkan secara fikih ketika kita mau tidur kemudian kita belum wudu membaca zikir boleh. Tapi yang lebih afdal jenengan sebelum tidur berwudu, pas ketika mau tidur jenengan membaca zikir. Nah, itu afdalnya jenengan ambil air wudu dulu. Ada yang lain? Iya. Iya. Bagaimana Pak ketika kita sudah berwudu, mampam, supaya enak miring kanan malu ngentut ya sudah berjalan seperti apa Anda? Oh kira-kira wudu meneng sampai ke sudah jalan terus. Setidak-tidaknya mengawali tidur itu dengan berwudu. Perkara nanti setelah di tempat tidur jenengan ngentut, jenengan melakukan hubungan suami istri itu sudah. Okay. Apalagi orang yang sudah sepuh ini balik-balik nguyur, ya nguyur. Pak, setelah saya pipis masuk ke kamar mandi, kemudian tidur lagi apa kita wudu lagi? Boleh, orang tua bisa sampai pengen wudu. Setidak-tidaknya yang dilakukan adalah mengawali yang awal itu, mengawali itu awal. Ya. Pas ketika mau tidur itu katanya saya diberitahu sama teman, kalau mau tidur itu jangan minum banyak-banyak. Baru nanti kalau setelah bangun tidur pagi hari itu minum yang banyak. Katanya begitu, apa benar enggak? Itu gimana? Tidak apa-apa. Yang lain enggak Pak? Oh sama. Oke, nggak apa-apa. Biasanya sebuah orang yang sudah sepuh-sepuh balik-balikan duit, balik-balik sih. Nggak perlu bawa aqua ya, atau nggak perlu bawa apa itu sini nanti. Respon. Baik, lanjut kalau mau ada. Ya nomor 3, ini etika yang nomor 3. Ini juga hampir tidak pernah kita lakukan. Nabdul firashi qabla naumi alaihi wal ittija'u ala jambi al-aimani. Nabdul firash itu kalau bahasa orang Jawa itu ngebasi, bahasa Indonesia ngebasi apa? Ngeluti itu berarti lanjut dengan itu sebelum tidur oleh Rasulullah itu diperintahkan tempat tidur jenengan itu
Apa jadi? Ya dikebasi kan. Itu pakai entah. Tapi yang menarik kalau di hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim ini pakai dalamnya sarung yang dipakai. Ya, itu karena memang pada waktu itu belum ada tembus, belum ada sulap. Idza awa ahadukum ila firashihi falyaqut dakhilata izarihi falyaqut biha firashahu falyusammillah. Jadi kalau pada masa itu memang belum ada sulap, belum ada tembus dan sebagainya, Nabi memerintahkan falyaqut dakhilata izarihi. Dakhilata izarihi itu jeruane sarung jenengan itu dibalik, kemudian dikepas-kepaskan ke tempat tidur. Nah, kalau memang tidak memakai itu, bolehlah memakai yang lain, dipakai penebar itu boleh. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur itu tempat tidur jenengan kebasi dulu. Itu sunnahnya seperti itu, Pak. Di antaranya yang penting, di antara alasan kata Nabi, fa innahu la ya'lamu ma qalbahu wa ba'dahu. La ya'lamu ma qalbahu ba'dahu ala rasul. Karena sesungguhnya dia tidak tahu. Dia tidak tahu qalbahu di belakangnya, sesudahnya itu di atasnya tempat tidur itu ada apa? Tidak ada yang tahu. Entah itu mungkin ada binatang-binatang kecil yang mengganggu, atau mungkin hal-hal yang bersifat klinik juga mungkin. Setan itu, jin itu suka dilibet sama manusia. Dulu pernah saya sampaikan, senang dilibet dan itu setan jin. Bahkan jin itu suka untuk menempati tempat tidur yang tidak pernah digunakan untuk tidur. Ya memang kalau jangan punya kamar yang kosong tidak pernah dibuat tidur, nah itu jin suka tidur di situ. Suka tidur. Jangan sampai jangan punya kamar yang kosong yang tidak pernah dihuni. Setidak-tidaknya entah dibuat tidur, entah dibuat sholat, entah dibuat apa, itu penting. Nah dulu pernah saya sampaikan, kalau ada orang itu mau tidur dan pas ketika mau tidur dia itu tidak membaca doa, maka setan atau jin itu ikut tidur di situ. Kalau orang itu masuk ke dalam rumah dia tidak membaca bismillah, maka setan jin itu juga suka betah di tempat yang seperti itu. Apalagi rumah-rumah yang tidak pernah dibuat sholat, tidak pernah buat ngaji, itu jin setan paling betah di rumah-rumah model seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau rumah tangga itu tidak pernah tenang, rumah tangga itu tukaran, nah itu anaknya kamu angel diatur ya, karena memang rumah-rumah yang tidak pernah didinginkan dengan yang namanya bacaan Al-Quran dan sholat. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Ya, berilah cahaya rumah kalian itu dengan sholat dan bacaan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang dibacakan untuk di rumah itu diantaranya kata Nabi untuk mampu mengusir hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi itu diantaranya Pak, jadinya sebelum tidur dikebasi dhisik sambil baca bismillah. Bersih, setelah bersih baru jadinya tidur. Selama ini kan tidak kita ini dikebasi orang, diresihi orang. Kadang-kala kita bangun tidur itu kemul itu acak-acakan, tidak dilempiti. Nabi Muhammad itu orang yang Masya Allah, baik bangun tidur ataupun mau tidur, beliau merapikan dulu tempat tidur. Itu Nabi. Makanya tidak pernah terekam para sahabat menyebut tempat tidurnya Nabi acak-acakan, tidak pernah. Dan tempat tidurnya Nabi memang sederhana. Jadi rapi. Ini kalau anak-anak santri itu sebenarnya juga anak-anak kita itu pun juga kita biasakan.
Kalau habis bangun tidur dirapikan, dilepiti, ditebai, rapi. Itu adalah anjuran dan itu perintahnya Rasulullah SAW. Ya. Dikasih sanksi saja. Kalau kita punya anak habis tidur itu kemudian tidak dirapikan, disanksi saja. Misalnya, nah, tapi kita sendiri ini tua-tua kadang kemarin itu ignoransi. Kadang-kadang sudah dibersihkan. Mulai sekarang kita harus berubah. Sebelum tidur atau sesudah tidur dikebasi, ditata dengan baik. Nah, sambil membaca bismillah. Kalau posisinya tempat tidur itu sudah bersih, baru kita naik, baru kita tidur dengan memiringkan sebelah kanan tadi itu. Fa'idha arada ayataji'a fayataji' ala shikihi al-ayman, kata Nabi. Maka apabila dia itu ingin tidur, maka dapat dia itu tidur di atas lambung sebelah kanan. Doanya macam-macam, Pak. Jadi kan boleh juga pakai doa ini. Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika rafa'uhu. In amsakta nafsi faghfirlah wa in arsaltaha faqadha biha tahfadhu bi ibadaka shalihin. Ini salah satu doa lagi kalau jenengan mau tidur. Macam-macam doanya. Wis cukup, gak usah pikir sing aneh-aneh, sing dihafal aja dulu dilakukan. Yakni bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nomor 4. Ini pun juga mungkin kita lupakan. Jamul kafaini wa qiraatul muawwidati ma'an nafsi wal masti ala jasadi talatan. Mengumpulkan dua telapak tangan. Mengumpulkan dua telapak tangan. Kemudian membacakan al-muawwidat. Membaca al-falaq, an-nas, al-ikhlas, kemudian ma'an nafsi, kemudian ditiup. Sunnahnya jenengan itu kalau mau tidur, jenengan membaca al-falaq, an-nas, al-ikhlas, dan kemudian dengan tiupkan ke dua telapak tangan. Kemudian wal masti ala jasadi talatan, dan mengusapkan ke seluruh tubuh sebanyak 3 kali. Cara mengusapkannya itu dimulai dari kepala, bukan dari muka. Keliru kalau dari muka. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan ini dilakukan oleh Rasulullah setiap malam. Setiap malam beliau itu mau tidur, beliau itu mengumpulkan kedua tangannya seperti ini, dibacakan al-falaq, an-nas, al-ikhlas, kemudian beliau ditiup. Kemudian yang sapu bihima mastata'a min jasadihi ya beda'u bihima ala rasihi wa wajihi wa ma'aqbala min jasadihi ya fa'al dzalika talatan. Jadi dari atas ini, dari atas ini kepala. Ya, setelah jadi bacakan video, ya, kemudian ditaruh di kepala ini. Setelah kepala baru muka, setelah muka baru yang depan ini semampunya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, jadi kan juga sudah melakukan ini. Sudah ya Pak. Cara mengusapkannya seperti sunnah ini atau tidak? Nah itu. Ini memang pada zaman Nabi itu ya termasuk sekarang juga orang-orang yang iri, orang yang dengki, menghasut kepada kita itu dan melakukan hal-hal yang aneh-aneh itu banyak. Sampai hari ini Pak. Sampai hari ini. Apalagi ada penyakit ain. Pernah dengar dengan penyakit ain? Penyakit ain itu luar biasa Pak, penyakit ain. Tak carikan penyakit ain. Jadi kan mungkin belum pernah membahas tentang namanya ain. Tapi penyakit ain itu Masya Allah luar biasa Pak. Penyakit ain
itu orang hanya dipandang tok itu orang itu bisa sakit agak karuan. Yang namanya ain itu berarti seseorang yang memandang. Dengan memandang itu menimbulkan gangguan pada yang dipandangnya. Ini terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini diakibatkan karena memang posisi suasana hati yang memang betul-betul yang busuk, yang jahat, dan itu mampu membuat orang yang dipandang itu jadi sakit. Lah di antara untuk menahan, di antara untuk menangkal air itu tadi ketika kita mau tidur. Air itu terkena sesuatu hal dari mata. Asalnya dari kekaguman orang yang melihat sesuatu, lalu diikuti oleh respon jiwa yang negatif, lalu jiwa tersebut menggunakan media pandangan mata untuk menyalurkan racunnya kepada yang dipandang tersebut. Pada masa itu terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW. Itu kan ada seorang sahabat itu yang ganteng. Ada seorang sahabat itu yang ganteng. Namanya Sahal bin Hunayf. Kulitnya itu bagus, jubahnya juga bagus. Sahal ini adalah seorang yang putih kulitnya serta bagus. Amr bin Rabi'ah begitu melihat ini dia mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulit pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit wanita gadis. Kagum, takjub dari hati yang tidak benar. Setelah dipandang itulah Sahal itu sakit. Sakitnya semakin parah. Ini namanya penyakit ain. Penyakit ain itu bisa disebabkan oleh pandangan mata yang begitu kuat dari jiwa-jiwa yang negatif. Banyak Pak semacam ini. Ya. Jadi kalau yang namanya ain itu disebabkan oleh hasud, tapi tidak semua hasud bisa menyebabkan ain. Nah itu diantara untuk mencegah itu adalah pas ketika kita tidur dia membaca Al-Mu'awwidzat itu. Bahkan ain itu bisa juga masuk pada posisi benda mati juga. Benda mati juga. Nah, ini. Jadi dengan memakai baju yang bagus, orang itu kemudian iri, dengki, hasud melihat baju jenengan yang bagus dengan jiwa yang negatif, bisa sakit dengan itu. Bahkan mobil jenengan yang dipandang itu bisa mogok juga. Itu benar, itu asli. Apalagi kalau dia itu menganut semacam sihir-sihir ain yang lebih parah lagi. Jenengan pernah dengar namanya Medusa dulu? Zaman kapan Medusa? Setiap Medusa melihat yang dilihat bisa berubah jadi batu itu bagian dalam. Dan penyakit ain pada bacaan masa Rasulullah itu kuat. Makanya di antara begini, yang pernah saya kaji di Abdullah Permata Jidan, sebisa mungkin hindari menyebut-nyebut kekayaan, kesuksesan usaha, kebahagiaan keluarga, juga memamerkan foto anak, foto diri, foto istri, foto suami, dan hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan iri dengki dari orang yang melihatnya. Jangan suka pamer-pamer foto maunya di media sosial. Wah, itu rawan betul kena aib. Orang yang melihat jenengan itu dengan jiwa yang negatif, apalagi memamerkan kekayaan-kekayaan itu, orang yang dengki, yang hasut, jiwanya yang kuat itu memandang jenengan lewat foto itu habis bisa sakit. Seperti yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Yes, itu. Nah, di antaranya ya dengan itu tadi caranya membaca doa-doa ya sebelum tidur. Ya, jadi baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, tiupkan ke tangan dan kemudian pusatkan dari kepala, muka sampai yang mampunya sampai 3 kali.
Pak, apakah boleh ditambahi dengan membaca ayat kursi? Boleh. Poin yang nomor 5. Qira'atu ayatul kursi inda naumi. Ketika tidur dengan membaca ayat kursi. Ya, cukup panjang hadisnya. Jangan percaya sampai hari ini orang-orang hasud itu bisa melakukan apapun. Orang ada hasud itu ada dua model. Hasud tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dan yang nomor 2, orang itu hasud dan dia melakukan apa-apa. Dia melakukan apa-apa macam-macam supaya karir jenengan jatuh, supaya bisnisnya dengan bangkrut. Dia akan melakukan apapun demi untuk itu, untuk menggugurkan bisnisnya supaya lebih bagus. Dia melalui pelatih-pelatih macam itu. Dulu kan pernah saya ceritakan tentang bagaimana bapak saya setiap mau ke pasar untuk jualan itu mesti di depan pintu ada beras kuning, ada tanah kuburan dan macam-macam itu. Pas ketika ketemu sama langganannya nggak pernah datang. Ketika ditanya kenapa kok nggak pernah datang, dia bilang setiap jalan ke situ kok mesti bedanya tutup. Dan itu ya bedanya tutup, padahal nggak pernah tutup. Itu termasuk kelenteng-kelenteng yang semacam itu sampai hari ini tetap ada. Sampai hari ini tetap ada. Ada orang sampai usia berapa tak rapi-rapi itu juga termasuk. Sihir-sihir sampai hari ini masih tetap ada, masih tetap eksis. Ya pelet juga masih ada juga. Penangkalnya di antaranya ini kita mau hidup. Dan rata-rata datangnya sihir-sihir model begitu itu adalah malam hari. Rata-rata sihir-sihir semacam itu datangnya malam hari. Kelenteng-kelenteng semacam itu datangnya malam hari. Ya, maka sebelum tidur itu kita baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kita usapkan ke tubuh, kita baca ayat kursi. Bila memang kebunyi lebih panjang baca surat Al-Mulk, itu ya baca surat Al-Mulk. Boleh juga dengan menambah ini at-tasbih wa tahmidu wa takbiru inda naum. Tasbihnya 33, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Beda dengan sholat ini. Jadi jangan mau tidur itu tasbih 33, tahmid 33, Alhamdulillah, Allahu Akbar itu berapa? 34. Boleh sebenarnya itu juga. Pak, saya baca semua boleh tidak? Boleh. Kata dulu baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Mulk, macam ini. Orang turu kiritan. Nasi makan aja tak terakhir. Cukup? Atau lanjut? Lanjut catatan dulu setengah ini. Sudah. Cukup? Sudah ya. Anda didiskusikan? Yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Mu'awwidah tadi itu, beliau baca dulu Qul huwallahu ahad, setelah itu Al-Falaq, baru An-Nas. Riwayatnya Bukhari di sini faqara bihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq, baru wa qul a'udzu birabbin nas. Berapa kali ini? Dalam berapa kali? Masing-masing. Sekali atau sekali? Cukup satu kali. Kalau memang di sini kan cuma disebut tidak ada hitungan. Yang hitungan 3 kali itu yang memusatkan. Tapi ada juga yang memahami masing-masing 1 kali bacaan 1 kali besar. Ada yang memahami begitu. Karena kata-kata yang al-dzalika talata marrat itu di belakang. Boleh juga memahami bacaan 1 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas selesai besar. Mau macam mana? Boleh juga. Itu ya, Pak. Jadi Ikhlas dulu, Al-Ikhlas dulu,
Al-Talaq baru mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan, masih ada 6 belum selesai sampai nomor 11. Tapi sajanya kali kalau gitu, tapi tidak apa-apa, nanti setelah ini selesai kemudian kita lanjut ke adab yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.